Selamat datang di BNB Podcast, presenting to your best future dalam segmen Ngopi, Ngobrol Pintar. Episode 7 bersama saya, Kita Siti Arasa, dan bintang kita, Heru Kurnianto, SE. Halo Pak Heru. Halo Miss Tita. Ya, boleh disapa dulu Pak, buat Halo. yang menyaksikan. Halo semuanya, semoga sehat selalu ya. Amin. Oke Pak Heru, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Ya. coba bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Oke. biodata Bapak dan background Bapak gitu. Oke, terima kasih semuanya. Salam kenal, nama saya Heru Kurnianto. Saya ada gelar sarjana ekonomi. Jadi saya basicnya ekonomi. Untuk usia, alhamdulillah saya sudah masuk di usia 39 tahun. Alhamdulillah sudah satu istri dan punya 2 orang anak. Saya tinggal di dekat wilayah sekitaran Cimandala. Saya tinggal di perumahan Cimandala Permai, Blok D25 di RT 02 RW 09. Kalau dari wilayah sekitar sini dekat nih, mungkin sekitar 5-10 menit sudah sampai lokasi. Iya, seperti itu. Untuk backgroundnya Pak? Oh, background saya, Ya, pendidikan. saya pendidikan ekonomi. Oh maaf, saya sarjana ekonomi di salah satu universitas swasta di wilayah Bogor, namanya Universitas Pakuan Bogor. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, udah berapa lama Bapak di Yayasan Bangun Nusa Bangsa ini mengabdi? Di Yayasan Bangun Nusa Bangsa ini, alhamdulillah saya sudah berjalan di tahun ketiga. Saya bergabung di tahun ajaran 2017-2018 dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih di Yayasan Bangun Nusa Bangsa ini. Berarti udah cukup lama ya Pak? Alhamdulillah. Iya. Untuk jabatannya sendiri sekarang menjabat sebagai apa Pak? Untuk jabatannya saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan menjabat juga sebagai guru mata pelajaran informatika atau komputer. Pak, boleh dong kasih tahu kenapa Bapak pengen jadi guru? Oh gitu, Iya. harus ya, harus Iya nih. dong. Oh gitu. Guru bilang dikata mendengar kata guru, mungkin yang ada di gambaran saya adalah sosok seorang ibu, di mana seorang ibu itu adalah ibu kandung saya yang kebetulan sampai detik dia meninggalkan kita semua, dia berstatus sebagai guru sekolah dasar di daerah Jakarta Pusat. Jadi kalau dibilang kenapa saya pengen jadi guru, yaitu mungkin cermin dari orang tua saya yang memang backgroundnya adalah seorang guru sekolah dasar. Jadi melihat perjuangan ibu saya yang luar biasa, yang menurut saya luar biasa, di mana Bogor ke Jakarta mengabdi hampir kurang lebih 60 tahun jadi seorang guru dengan jarak tempuhnya itu Bogor Jakarta setiap hari, Bogor Jakarta. Jadi saya lihat perjuangan ibu saya di mana ingin memajukan pendidikan Indonesia, di mana ingin memajukan pendidikan siswa-siswanya yang ada di Jakarta sana, sampai itu menempuh perjalanan Bogor Jakarta ya, kalau dibilang waktu perjalanannya buat sampai 3 jam. Ya dilihat dari sosok ibu itu ada inspirasi buat saya kalau saya harus jadi guru seperti itu. Walaupun dilihat dari pendidikan saya memang bukan sarjana pendidikan ya, tapi saya beralih dari sarjana ekonomi ke sarjana ke menjadi guru. Ada titiknya di mana saya berprinsip kalau apa yang sudah saya dapatkan saya harus memberikan kepada orang. Yang dari awalnya ya sosok seorang guru lah yang merubah itu semua. Jadi saya berpikiran untuk menjadi seorang seperti itu. Iya Pak ya. Iya, yang luar biasa tetap ibu saya. Iya. Sebelum dari BNB nih Pak, pernah mengajar di sekolah lain atau di mana gitu Pak? Begitu. Sebelum di BNB, ya betul, melihat perjalanan saya jadi seorang guru, saya berkecimpung di dunia pendidikan itu dimulai dari tahun
25 kalau tidak salah. Jadi ada satu sekolah kecil di wilayah Kota Bogor yang alhamdulillah sekolah kecil itu masih berdiri sampai sekarang. Dan alhamdulillah saya juga masih bagian dari sekolah kecil itu, namanya SMP Persada Bogor. Jadi saya belajar menjadi seorang guru juga dari sekolah itu sendiri sampai di detik saat ini juga saya masih mengabdi di sekolah tersebut. Jadi semuanya berawal dari sekolah itu. Jadi sampai sekarang saya tetap mengajar di dua sekolah itu. Jadi insya Allah dengan tekad saya, mudah-mudahan sama-sama maju di sekolah. Sekarang kalau boleh tahu mengajar apa Pak? Jadi guru apa? Bidang studi apa? Untuk saat ini saya mengajar di mata pelajaran orang nyebutnya komputer, orang nyebutnya teknologi informasi dan komunikasi. TIK. TIK, ya betul. Tapi secara kurikulum mata pelajaran itu sudah diganti dan namanya menjadi mata pelajaran informatika. Jadi yang tahu anak-anak, guru-guru juga tahunya saya mengajar mata pelajaran komputer, tapi untuk kurikulum sebenarnya nama mata pelajarannya informatika. Selain guru di luar dari BNB, apakah Bapak berprofesi lain? Ah gitu, wah ini pertanyaannya nih, wow gitu. Dunia ini penuh dengan kesibukan. Kalau kita bisa mencari celah di mana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya berkecimpung di dunia lain yang memang saya bisa memberi manfaat bagi orang lain tersebut. Sebelum saya terjun full di dunia pendidikan, saya pernah terjun juga di dunia kontraktor. Saya pernah menjadi bidang IT di perusahaan kontraktor. Saya menjadi desain grafis di perusahaan kontraktor tersebut. Walaupun yang pada akhirnya saya memutuskan hanya fokus di dunia pendidikan. Jadi alhamdulillah di dunia yang lain tersebut saya ada jalan kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Ya, alhamdulillah dengan 4-5 tahun itu sama-sama saya bisa memberikan sesuatu pada perusahaan tersebut dan perusahaan tersebut juga memberikan sesuatu kepada saya, yang saya memiliki sedikit kemampuan untuk bisa membuat sebuah desain rumah. Ya, alhamdulillah sampai saat ini ada aja yang minta tolong atau segala macam, ya akhirnya ya bisa bermanfaat buat semuanya. Lalu harapan apa yang diinginkan oleh Bapak dari siswa BNB yang sudah Bapak ajar? Oke, harapan saya dari saya sebagai guru informatika BNB itu adalah satu sekolah yang luar biasa menurut saya. Dia adalah satu sekolah yang berada di wilayah Cibinong, satu sekolah yang memberi warna baru bagi dunia pendidikan sekitar Cibinong. Yang sekolah lain tidak ada A, kami di BNB tidak, kami memunculkan A itu. Yang sekolah lain tidak ada B, kami di BNB memunculkan B itu untuk anak-anaknya. Jadi saya sebagai guru informatika mempunyai planning khusus yang ketika anak lulus dari SMP BNB, anak-anak mempunyai keterampilan dan kecakapannya itu, keterampilannya itu yang pasti itu yang pertama, anak-anak terampil dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Itu yang utamanya yang dasar bagi anak-anak itu. Sebelum dasar itu ada, saya sebagai kurikulum juga berkolaborasi dengan guru agama, berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain. Kita bangun fondasinya dulu. Fondasinya apa? Satu, agama. Kalau agama anak-anak itu kuat, kalau ada pendidikan agama dasarnya bagus,
kegempaan yang ada saat ini di dunia media sosial, di dunia keterbukaan internet yang luar biasa, insya Allah kita punya fondasinya. Insya Allah anak-anak punya batasannya. Jadi hal-hal yang nantinya ke arah negatif, anak-anak bisa mengerem sendiri. Dan juga ada pantauan dari orang tua dan guru pastinya. Itu. Jadi keterampilan yang utama tadi, kita butuh anak-anak untuk terampil dalam teknologi informasi dan komunikasi. Keterampilan yang kedua, saya bangun anak-anak untuk terampil dalam menggunakan komputer. Komputernya itu dalam hal anak-anak cakap dalam penggunaan aplikasi perangkat lunak pengolah kata, anak-anak cakap dalam penggunaan perangkat lunak pengolah angka, anak-anak cakap dalam penggunaan perangkat lunak untuk presentasi. Dan yang dasar saya awal ketika membangun itu semua, anak-anak akan saya ajarkan untuk membuat sebuah desain kecil, ya, karena tadi saya bisa desain gambar itu, makanya saya arahkan anak-anak membuat sebuah desain kecil. Dasarnya itu dulu. Yang pertama juga anak-anak harus tahu betul gimana posisi keyboard, posisi huruf, yang artinya apa? Ke depan anak-anak bisa mengetik 10 jari tanpa melihat. Itu sasaran saya seperti itu. Walaupun dalam perjalanannya ada yang bisa, ada yang tidak, ya semuanya butuh proses. Keterampilan yang terakhir yang saya berikan ke anak-anak itu yang paling penting adalah internet. Dimana keterbukaan sekarang tentang informasi semuanya ada di internet. Saya batasi anak-anak untuk menggunakan internet, tapi tidak membatasi mereka untuk tahu, oh ini loh internet semuanya segala macam. Dan yang pastinya saya untuk anak-anak SMP Bangun Nusa Bangsa, semua mata pelajaran, semua materi yang saya ajarkan di kelas 7, kelas 8, kelas 9 harus ada suatu produk. Jadi keluar anak-anak dari SMP ini mempunyai suatu produk yang alhamdulillah di 3 tahun saya berjalan di sini, alhamdulillah lulusan-lulusan BNB mempunyai satu produk yang mereka bisa banggakan ketika mereka di SMK, mereka di SMA negeri, mereka di SMK negeri punya produk itu. Wah, gue punya sesuatu yang beda dari sekolah lain. Jadi ketika anak-anak lulus, saya arahkan anak-anak sebelum ujian praktek itu membuat sebuah buku harian online. Jadi ketika anak-anak lulus, oh gue udah punya nih buku harian online. Jadi seperti itu. Atau dalam bahasa informatika kita nyebutnya blog atau website pribadi. Jadi anak-anak nanti ketika lulus dari BNB, mereka cakap dalam hal TIK, mereka cakap dalam penggunaan perangkat lunak, dan mereka cakap dalam penggunaan internet. Dan satu produk yang saya banggakan adalah anak-anak mempunyai satu website sendiri untuk anak-anak gunakan ke depannya seperti itu. Keren banget. Oke, iya. Support untuk doanya aja yang mudah-mudahan ke depan ada materi lain, ada pembelajaran yang lain yang akan saya sampaikan ke anak-anak ya, mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Nah Pak, untuk Yayasan Bangun Nusa Bangsa sekarang udah mulai pendaftaran, udah dibuka ya Pak ya? Oh iya, Nah. oh iya nih jangan lupa ya. Udah tahu kan tadi ada satu mata pelajaran informatika yang arahnya jelas, kita tahu step by stepnya, dan otomatis mata pelajaran lain mempunyai kurikulum yang bagus, yang jelas. Oke, semuanya bisa gabung di SMP Bangun Nusa Bangsa, di SMK Bangun Nusa Bangsa. Kita sudah masuk di gelombang pertama. Iya, gelombang pertama. Dari April, dari Januari Januari sampai April 2021. Iya. Budgetnya berapa? 1.800.000 aja kalian udah bisa dapetin semua fasilitas yang ada di Yayasan Bangun Nusa Bangsa. Oke, tunggu apa lagi? Nggak usah cari-cari yang lain. Fokus di satu pendidikan, fokus di satu tujuan sekolahan yang memberikan arah yang berbeda, memberikan arah yang ke arah yang lebih baik. Untuk kurikulumnya nih Pak, di Yayasan Bangun Nusa Bangsa pakai kurikulum apa? Oke, Miss Intan, pertanyaan yang sangat bagus bicara tentang kurikulum. Bicara tentang kurikulum, jelas kalau kurikulum adalah ruh yang ada di suatu sekolah. Jadi tidak mungkin sekolah berjalan tanpa pegangan yang disebut dengan kurikulum tersebut.
Jadi kurikulum yang kami pakai di SMP SMK Bangsa ini kami menggunakan kurikulum nasional yang mengacu pada peraturan pemerintah, yang mengacu pada peraturan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan pastinya kita juga mengadopsi tentang lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Jadi dari kurikulum yang ada kita sesuaikan, semuanya kita pakai kurikulum yang diberikan oleh pemerintah, dan ada tambahan kurikulum yang lainnya. Tambahan kurikulum yang lainnya itu juga jadi nilai keunggulan bagi sekolah kita, seperti kita memiliki mata pelajaran informatika yang kedepannya akan memberikan arah perubahan yang luar biasa kepada anak-anak dalam hal teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang berikutnya juga kita punya muatan lokal sekolah yang namanya English Club. Ini juga akan memberikan arah yang berbeda bagi anak-anak, yang pastinya agar anak-anak ketika di luar sana, anak-anak bisa berbahasa Inggris, bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan yang benar yang pastinya. Jadi ketika anak-anak berkomunikasi, jadi anak-anak bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Jadi di kurikulum mata pelajaran English Club itu kami mengajarkan anak-anak bagaimana cara berinteraksi dengan guru, bagaimana cara anak-anak berkomunikasi dengan sesama temannya, bagaimana anak-anak berkomunikasi dengan warga sekolah. Jadi nanti anak-anak dalam hal komunikasi apapun di sekolah, ketika ada English Day, anak-anak full untuk menggunakan bahasa Inggris. Ya betul seperti itu. Jadi mau ke kantin, mau ke warung aja, ya otomatis anak-anak menggunakan bahasa Inggris. Yang luar biasa itu guru-guru EC-nya. Gitu, gimana mereka bisa mengarahkan anak-anak, semua anak-anak. Kalau SMP berarti kurang lebih 360 anak-anak SMP, gimana caranya anak-anak bisa komunikasi dalam bahasa Inggris. Dan di hari English Day tersebut, anak-anak semuanya belajar, guru belajar. Semisal di minggu pertama ini kita belajar tentang Pancasila dalam bahasa Inggris. Itu semuanya harus hafal. Jadi ketika guru masuk, guru akan memberikan tes tulisan sedikit. Ayo sebutkan teks Pancasila, untuk otomatis anak-anak akan dibimbing untuk bisa seperti itu. Di kurikulum yang lainnya juga, di pengembangan kurikulum yang saya buat ini, ada yang saya sebutkan tadi mata pelajaran informatika. Jadi mungkin kalau di sekolah lain pelajaran komputer tidak ada, tapi untuk di SMP Bangun Nusa Bangsa ini kita munculkan. Mungkin kalau di sekolah lain tidak diizinkan mata pelajaran informatika, kita munculkan mata pelajaran informatika yang untuk di SMP Bangun Nusa Bangsa ini. Itu terobosan kurikulum yang saya buat di SMP Bangun Nusa Bangsa ini. Untuk kurikulum mata pelajaran yang lainnya ya sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi ada PAI ada 3 jam, ada PKN 3 jam pelajaran, ada bahasa Indonesia 6 jam, ada IPA di 5 jam, ada matematika di 5 jam pelajaran. Jadi seperti itu. Jadi untuk pembagian pelajaran di tiap minggunya itu kurang lebih anak-anak menempuh 42 jam pelajaran di tiap minggunya. Jadi kalau anak-anak nanti KBM tatap muka normal, kita ketemu jam 7 di gerbang, dan insya Allah kita jam 2 sudah pulang semua. Jadi anak-anak nggak terlalu sore, nggak sampai jam 4, nggak sampai jam 3, jam 2 anak-anak sudah sampai di rumah. Jadi seperti itu. Jadi walaupun jam pelajarannya sampai 42, kita maksimalkan waktu yang ada, kita maksimalkan dengan guru-guru yang berkompeten pastinya untuk anak-anak sampai materi yang akan kita ajarkan. Kalau fasilitas yang ada di Yayasan Bangun Nusa Bangsa ini ada apa saja ya Pak ya? Mungkin buat nanti pemirsa yang menonton, yang menyaksikan, pengen tahu nih fasilitas apa saja
aja sih yang ada di Yayasan Bangun Nusa Bangsa? Oke, terima kasih Miss Intan. Fasilitas yang ada, saya menyebutkan satu fasilitas yang menurut saya ini sangat luar biasa. Ini tidak banyak di sekolah lain menemukan. CCTV. Kenapa saya bilang CCTV yang paling utama? Satu, CCTV ini bisa memantau anak-anak belajar, bisa memantau guru dalam mengajar. Jadi anak-anak di dalam lingkungan sekolah di sudut manapun tertangkap oleh CCTV. Jadi guru mau ngajar seperti apapun akan tertangkap oleh CCTV. Jadi guru-guru yang mohon maaf mempunyai kebiasaan mengajar di sekolah lain hanya main handphone, ngasih tugas dan yang lain-lainnya itu tidak bisa di sini. Jadi guru-guru akan betul fokus mengajar karena akan terpantau CCTV yang full 24 jam akan memantau pergerakan mereka. Jadi bukannya memata-matai, jadi untuk arah benernya aja gitu Miss. Jadi anak-anak juga yang pastinya aman, tidak ada bully dan lain-lain. Itu yang paling utama. Fasilitas yang lainnya kita punya 3 lab komputer, 3 lab komputer. Kemudian ada 1 lab IPA yang alhamdulillah saya tidak bicara fasilitasnya lab IPA-nya full lengkap, tidak. Tapi ada lab IPA yang insya Allah akan membantu pembelajaran anak-anak dalam hal IPA di praktikum IPA tersebut. Ada kelas EC, kemudian untuk lapangannya kita punya 2 lapangan besar untuk anak-anak belajar, untuk anak berolahraga. Fasilitas lainnya ini yang terbaru yang kita sedang duduk, ini ruang podcast. Ruang podcast, iya. Ini fasilitas terbaru kita yang alhamdulillah terima kasih kepada Yayasan Bangun Nusa Bangsa. Saya udah diundang ke sini dan bukan tidak mungkin untuk nanti ke depan anak-anak akan diundang di sini untuk bicara apapun. Bicara apapun ini nih. Mau nanti bicara game, mau nanti bicara tentang e-sport, mau nanti bicara tentang apapun. Nanti kita buka podcast khusus untuk anak-anak. Di samping nanti akan bahas mata pelajaran juga. Di samping nanti akan bahas tentang tadi yang kita bahas hari ini ngopi kita. Jadi seperti itu. Ya, seru. Jadi kita juga punya fasilitas yang lain. Kita punya kendaraan sekolahan bis antar ibu yang kalau ada kebutuhan lomba, kalau ada kebutuhan apapun tentang anak-anak ingin berkunjung kemanapun, insya Allah kita punya fasilitas tersebut. Seperti itu. Apalagi ya fasilitas yang ada ya? Banyaknya ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kamu mau tahu semua fasilitas yang ada di Bangun Nusa Bangsa, mending langsung datang aja ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, di jalan apa Yayasan Bangun Nusa Bangsa ini berada? Oke, kita di Jalan Utama Karadina nomor 45, silahkan diakses. Kalau cari di Google Maps, itu langsung muncul SMP SMK Yayasan Bangun Nusa Bangsa. Iya, seperti itu. Oke, bicara fasilitas masih banyak lagi deh. Yang pasti yang penting nih kita mempunyai ruang kelas yang nyaman. Yang tadi saya bilang ada CCTV, yang otomatis selain CCTV ruang kelas itu nyaman. Di masa pandemi ini kita sudah membuat ruang kelas itu ke depan anak-anak akan duduk di satu meja untuk 1 orang Miss. Jadi seperti itu. Jadi ke depan kalaupun yang mudah-mudahan ini cepat berakhir nih Miss ya. Walaupun ke depan nanti ini pandemi, kita nanti akan membuat anak-anak duduk itu untuk 1 orang 1 meja. Terus fasilitas yang lainnya juga kita ada tempat ibadah. Tempat ibadah itu bukan hanya muslim, tapi ada non muslim juga. Untuk muslim kita ada ruang musola, untuk non muslim kita ada ruang keagamaan khusus yang ada di atas sana. Berikutnya lab komputer. Ini lab komputer yang paling menurut saya nyaman karena saya keseharian di sana Miss. Nyaman dengan komputernya yang alhamdulillah terawat semuanya, yang alhamdulillah rapi semuanya, AC-nya dingin. Yang paling penting, yang paling senang itu
akses internetnya saya kasih full Miss. Jadi anak-anak kalau udah di ruang komputer setelah materi selesai pasti ingin berlama-lama di ruang komputer. Betah ya Pak ya. Betah. Karena tadi akses internetnya Kencang. super kencang. Iya. Kalau di sekolah lain mungkin internetnya dimatiin, kalau di sini kita open internetnya. Jadi anak-anak bisa membuka mencari informasi yang mereka butuhkan seperti itu. Terus ini ada perpustakaan. Perpustakaan ini yang kalau menurut saya sangat keren karena semua buku yang kita butuhkan itu ada di dalamnya di perpustakaan ini. Untuk buku SMP kita lengkap sediakan di sana. Ada buku-buku yang menurut saya ke depan bisa digunakan untuk anak-anak belajar literasi. Jadi ada buku novel-novel yang anak-anak bisa pinjam, anak-anak bisa baca di sekolah ataupun anak-anak bisa baca di rumah nih seperti itu. Dan yang keren lagi kita punya aula pertemuan nih 3. Ada aula kecil, ada aula sedang, ada aula utama. Yang aula utamanya itu kurang lebih kita bisa menampung hampir 400 orang di dalam ruangan itu, yang tentunya dengan fasilitas yang cukup membuat semuanya merasa nyaman gitu. Fasilitas yang lainnya kita punya ruang UKS. Ruang UKS itu mungkin kita udah tahu kalau UKS itu usaha kesehatan sekolah, yang kalau ada anak sakit kita bawa ke ruangan tersebut. Dan kita juga sudah kerjasama dengan pihak puskesmas. Ke depan terkait pandemi ini kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak puskesmas. Kalau ada apapun kita bisa merujuk ke puskesmas tersebut. Dan fasilitas terakhir yang akan saya sebutkan adalah ruang OSIS, yang dimana anak-anak bisa belajar berorganisasi, Miss. Jadi kita kasih ruang khusus anak-anak nih, ruang OSIS mereka bisa belajar organisasi, mereka bisa mencurahkan apapun di dalam organisasi tersebut, dan pastinya dengan pengawasan dari kita sendiri. Oke, itu mungkin fasilitas yang ada di SMP SMK Bangun Nusa Bangsa yang bisa saya sampaikan. Oke. Untuk info pendaftaran, kamu bisa kunjungi di smpbnb.01 dan smkbnb, atau kamu bisa juga datang langsung ke sekolah kita di Yayasan Bangun Nusa Bangsa. Ya, mungkin itu saja Oke, ya Miss Tina. untuk sesi hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Yayasan Bangun Nusa Bangsa. Oke, Salam salam Nusa Nusa Bangsa. Bangsa.